Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip untuk request dari sahabat Jantrok Mania, juga Jolopor untuk requestnya yaitu Om Bro, setting terbaik untuk cuca hijau yang suka jemur kuat itu seperti apa, khususnya setting untuk harian dan untuk lomba. Dikarenakan cuca hijau saya itu banyak sekali maksudnya itu suka sekali jemur kuat tetapi kegacoran kurang maksimal. Tolong diulas di video tipnya. Oke, seperti ini ya untuk sobatku semua. Kalau tidak salah dulu tuh pernah ada ya pertanyaan seperti ini, tapi belum Om Bro buatkan video tipnya karena kesibukan dari Om Bro ya. Jadi ini ada lagi yang bertanya tentang cuca hijau yang suka sekali dijemur tetapi tidak maksimal dari segi kegacoran dan tidak maksimal dari segi cuca hijau itu sendiri untuk lomba. Jadi pada kesempatan video tip ini pada kesempatan video tip ini Om Bro akan mengulas keduanya, dari pertanyaan yang pernah hadir dan pertanyaan yang baru. Jadi akan Om Bro ulas dalam satu video tip ini ya. Tentunya mohon maaf apabila yang kemarin request belum sempat dibuatkan video tipnya karena kesibukan dari Om Bro itu sendiri ya. Jadi kita mulai di video tipnya. Nah, cuca hijau itu biasanya tuh untuk jemur kuat itu jarang ya, tetapi memang ada yang suka sekali jemur kuat seperti halnya kacar. Jadi jemur kuat ini bisa terjadi ya dari jam 8 sampai jam 10 itu sudah termasuk jemur kuat, atau jam 7 sampai jam 10, kadang over sampai jam 11. Tapi sekali lagi Om Bro mengingatkan ya, memberitahukan pada sahabat semua yang suka cuca hijau khususnya, meskipun suka jemur, untuk penjemuran tetap dibatasi sampai jam 10 pagi saja, karena penjemuran yang over atau lebih dari jam 10 pagi itu sangat kurang bagus pada perform nantinya pada cuca hijau itu. Meskipun dia suka jemur, kita juga harus membatasi jam yang tepat agar cuca hijau itu nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau terjadi yang namanya kurang kacau dan yang lainnya. Nah, kita akan memulai setting. Nah, setting pada cuca hijau itu sangat-sangat mudah, atau settingannya itu tidak memerlukan banyak sekali EF yang macam-macam intinya itu ya, karena untuk cuca hijau itu sudah harian itu sudah makan buah, jadi untuk EF itu sebagai pelengkap. Tetapi meskipun pelengkap, EF ini fungsinya juga untuk menaikkan emosi dan birahi serta menjaga kestabilan kegacoran daripada burung itu sendiri. Jadi kita mulai untuk settingan ya. Nah, settingan saat Anda menjemur pada cuca hijau dengan kondisi panas ya, tarik panas matahari. Intinya di musim hujan seperti ini untuk mencari panas juga sangat-sangat sulit ya. Jadi maksimalkan untuk penjemuran. Dan pagi hari sebelum penjemuran panas itu Anda lakukan, silahkan kasih sarapan dahulu 2 ekor extra puding. Nah, tujuan untuk sarapan itu nanti akan membuat stamina dari burung itu tidak ngedrop. Terus nanti setelah penjemuran selesai ya, mungkin dari jam 8 sampai jam 10 sudah selesai, baru kasih 3 sampai 4 ekor. Jadi dalam satu hari, maksud Om Bro dalam satu pagi itu ada 6 ekor jangkrik yang diberikan, 5 atau 6 ekor jangkrik yang diberikan. Ingat ya, Om Bro ulangi lagi, setelah pengembunan dan cuca hijau itu akan dijemur di panas ya, di panas matahari, silahkan kasih sarapan dahulu 2 ekor jangkrik. Setelah penjemuran selesai mungkin jam 10 pagi, baru ditambah 3 sampai 4 ekor jangkrik itu sebagai setting pada pagi hari. Dan buahnya langsung saja diberikan pada pagi hari itu. Saat penjemuran dimulai, buah juga harus sudah diberikan. Karena apa? Saat penjemuran panjang itu stamina dan energi tentunya terkuras dengan panasnya matahari serta aktivitas naik turun terbang di dalam sangkar itu. Jadi untuk sobatku semua ya, buah itu tetap diberikan pada pagi hari atau sebelum cuca hijau itu menjalani yang namanya penjemuran. Untuk lebih bagusnya pada saat penjemuran Anda menggunakan 2 buah ya untuk pagi, karena mungkin waktu Anda itu ada dan hanya untuk merawat burung, mungkin ya bisa Anda menggunakan buah yang mengandung banyak air, khususnya pada buah pepaya California ya. Jadi Om Bro kalau pepaya, Om Bro menyarankan pepaya California atau pepaya yang
apa ya, yang banyak dijual di kios-kios itu toh. Intinya jangan buah pepaya itu ya, hutan itu jangan ya, karena untuk buah pepaya hutan di samping baunya juga kurang enak, itu tidak bagus pada perform dari cucak hijau. Itu kalau cucak hijau sudah disangkar ya, kita berbeda kalau cucak hijau yang ada di alam liar, kita tidak usah membahasnya ya, kita tidak usah membandingkan yang di liar sama yang ada di sangkar. Terus selanjutnya mandinya bagaimana? Ya mandi setelah burung itu dijemur kuat. Jadi mandi bisa Anda lakukan di jam 10 atau jam 11 yang boleh. Intinya mandi itu silahkan Anda lakukan setelah burung dijemur kuat. Khusus pada burung jemur kuat ya, untuk sahabat semua, itu mandi usahakan seminggu 2 kali, jangan setiap hari dimandikan. Karena apa? Nantinya burung malah akan terbiasa dengan jemur kuat, tapi itu mandi. Dengan kita mengurangi porsi mandi dari burung itu, nanti lama-lama burung itu juga tidak akan menyukai yang namanya jemur kuat. Karena jemur kuat itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ya memakan waktu, tidak bisa memangkas. Lalu kebiasaan itu kita biarkan berlarut-larut, nantinya performnya juga tidak bagus. Jadi ya sebagai saran dari Om Bro, meskipun cucak hijau Anda itu tipikal jemur kuat, untuk mandinya seminggu 2 kali. Terus nanti kalau dia jam 10 sudah tidak kuat dijemur, mandinya baru 3 kali. Intinya itu kita mandinya kita tambah, penjemuran kita kurangi, itu untuk menetralisir atau menstabilkan kebiasaan atau mengurangi kebiasaan burung dari cucak hijau itu sendiri. Dan selanjutnya sorenya bagaimana Om Bro? Nah sorenya setelah diangin-anginkan cukup berikan 3 ekor EF saja. Dengan kita teratur memberikan extra fooding itu, tentunya burung akan gacor. Karena apa? Tidak gacornya burung itu karena perawatan yang tidak pas atau settingan yang kita berikan itu tidak selaras atau tidak mempan pada burung itu sendiri. Dengan kita mengubah setelan, kita kembali mencari setelan-setelan yang ada atau yang sudah ada, itu nantinya akan berbuah pada keberhasilan, di mana burung yang nantinya tidak bisa gacor dengan settingan yang sudah Om Bro sampaikan ini. Terus bagaimana untuk setting selanjutnya, yaitu setting untuk lomba. Nah karena pertanyaan itu karena sama intinya, yang satu minta untuk lomba, yang satu minta untuk setting gacor dan harian. Untuk yang gacor dan harian sudah Om Bro sampaikan ya. Kita akan beralih ke setting yang namanya setting untuk lomba. Nah pada setting untuk lomba, pada cucak hijau yang kuat jemur panas ini, penjemuran tetap rutin dilakukan sesuai dengan kemauan burung itu sendiri. Nah setelah penjemuran dilakukan rutin sesuai dengan kemauan dari burung itu sendiri, barulah burung dimandikan ya. Mandikan di H-2 saja, H-1 sama H-2 jangan dimandikan. Karena apa? Pada burung yang hobi jemur kuat, apabila dimandikan di H-2 atau H-1 itu nantinya akan membuat burung itu gerah atau dia didis. Jadi mandinya di H-2 saja, untuk H-1 tidak. Dan H-2 jangan dimandikan, cukup dijemur kuat saja. Jadi H-2 ya dimandikan, setelah jemur kuat dimandikan. H-3 maksud Om Bro H-1 itu jemur kuat saja, H-2 jemur kuat saja. Terus kita masuk ke extra fooding dan colokan apa saja yang cocok pada burung dengan tipikal kuat jemur seperti ini. Nah buahnya tetap menggunakan pisang bacem ya. Om Bro menyarankan pisang bacem karena apa? Sampai saat ini pisang bacem itu masih sangat-sangat akurat untuk menjauhkan sahabat semua dari kondangan mania. Kalau Anda tidak punya pisang bacem ya, silahkan Anda membawa tomat di H-2. Khusus H-1 itu buahnya tetap memakai pisang ya, pisang dengan tambahan ekstra puding, jangkrik atau yang lainnya. Dan sekarang kita masuk ke H-2 ya, dimana burung akan dilombakan. Nah H-2 dimana burung akan dilombakan, jangan lupa burungnya dijemur kuat dahulu ya. Jemur kuat mungkin jam 7 sampai jam 9. Habis itu kasihlah buah ya, buah tomat, terus kasih sedikit kroto dan ekstra puding jangkrik sesuai set harian dari burung itu sendiri. Setelah itu potong, burung siap untuk dibawa ke lokasi lomba. Dan yang paling vital, paling membuat nantinya berhasil dan tidaknya suatu lomba adalah saat kita mengkondisikan burung itu di lokasi lomba, atau familiar dengan kita sebut yaitu set
pengkondisian. Nah, saat sudah berada di lokasi limbah karena burung suka panas itu silakan diablak. Setelah diablak, setelah burungnya diablak ya, terus dianginkan biar itu beradaptasi dengan suhu dan udara yang ada di sekitar lomba itu, barulah diberikan colokan extra fooding. Nah, colokan extra foodingnya ini nanti sahabat semua bisa menggunakan proto dan jangkrik ya. Untuk jangkriknya berapa Om Bro? Untuk colokan itu sesuaikan saja dengan set harian. Misalkan harinya 5 ya, untuk colokan di saat di lokasi lomba itu kasih 5. Kalau dia masih kelaparan tambah lagi 6, masih kelaparan lagi tambah 7. Kalau 7 sudah anteng nggak kelaparan, berarti colokan set hariannya itu 7 atau set di lokasi lomba itu 7. Jadi kita memberikan colokan yang pertama kita berpedoman pada setting EF harian, kalau kurang kita nambah dari 1 seperti itu, dan benar-benar menemukan benar-benar cuca hijau itu sudah enggan atau tidak mau memakan, berarti itu adalah settingan colokan yang terbaik pada cuca hijau itu, dan selanjutnya burung siap untuk dilombakan seperti itu ya. Untuk settingan daripada burung yang suka jemur kuat, kurang lebihnya apa yang sudah untuk sampaikan ini bermanfaat ya. Sekali lagi apabila banyak video yang di-cut itu karena banyaknya suara motor yang lewat, jadi untuk membersihkan audio Om Bro bisa sebisa mungkin Om Bro edit untuk dari segi suara seperti itu. Nah, hanya itu info yang bisa Om Bro sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.